Nah, ini adalah sebagai contoh ketika saudara menggunakan XRD ya. Jadi ini contoh untuk TiO2. Jadi TiO2 itu fasenya banyak. Bisa fasenya itu adalah anatas, bisa rutile, bisa brukite. Nah, di dalam fase kristal ini nanti saudara bisa mengecek dengan menggunakan XRD kristalnya itu bentuknya apa, fasenya apa. Apakah anatas? Kalau anatas, jadi kita itu punya di XRD itu ada namanya GCPDS. Jadi di XRD itu ada namanya GCPDS, Japan Committee Powder Diffraction Society. GCPDS, Japan Committee Powder Diffraction Society kalau salah. Mungkin seperti itu, saya agak lupa ya. Jadi di sini ada standar. Kalau TiO2 bentuknya anatas itu standarnya gimana? Misalnya dia punya standar seperti ini. Ini peak-nya harus di sini. Peak-nya harus sesuai dengan yang ada di sini. Makanya saya kasih tanda apa ini namanya? Tanda segitiga ini ya. Kemudian ini juga kok gini ya tulisnya. Terus kemudian AG juga bisa kedetek. AG itu bentuknya bisa AG, bisa AGU, AG2. Jadi saudara bisa melihat di sini. Kalau di dalam bentuk yang agak kecil seperti ini ya, maka nanti kita bisa menghitung bagaimana diameter kristalnya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan persamaan yang disebut sebagai kok bentuknya aneh. Saya nggak bisa nulis ya. Garis-garis ya. Bentar, kalau pakai annotation bisa nggak? Oh iya bisa. Menggunakan persamaan yang disebut sebagai Eiser equation, yaitu diameter itu nanti nilainya ini dibagi dengan, sorry ini B ya, ini D cos alpha itu ya. Saudara tahu ini adalah setengahnya ya, setengah dari apa namanya itu. Jadi kita punya peak seperti ini, nanti saudara kasih baseline, katakanlah peaknya tingginya seperti ini, setelah di baseline, kita nyari ini lebar ininya. Ini K ya, ini konstanta, dikalikan dengan lambda. Lambda ini konstanta, nilainya sekitar 0,9. Kemudian lambda ini adalah panjang gelombang yang digunakan di dalam sinar X-ray, yaitu biasanya 1,54 Armstrong atau nanometer ya. Kemudian B, B-nya ini adalah lebarnya ini. Jadi lebarnya ini loh, lebarnya peak ini, tapi kondisinya sudah setengah. Jadi katakanlah tingginya 100, maka kita nyari yang 50, kemudian kita hitung lebarnya berapa. Sudutnya ini adalah sudut ini ya, sudut yang di sini itu adalah tetanya. Tapi karena di sini 2 teta, maka kita bagi dengan 2. Nah, dari sini kita akan dapat berapa sih diameter kristalnya, itu sudah dapat. Kemudian fasenya juga bisa kita hitung. Kalau seperti ini, berapa persen anatas, berapa persen rutile itu kita bisa hitung. Ada persamaannya yang digunakan untuk menghitung apa namanya itu, bisa digunakan untuk menghitung phase content namanya ya. Itu bisa saudara lihat ya. Iya, ini nggak bisa, saya nggak bisa next gitu ya, nggak tahu. Atau nggak usah saya selesai aja ya. Terus kemudian selain XRD, maka SIM kita bisa juga, TIM juga bisa kita gunakan untuk menentukan apa namanya itu, menentukan eh, kristalnya itu seperti apa. Ini adalah bentuk contoh hasil analisa TIM, yaitu ini menggunakan high resolution TIM. Jadi TIM yang resolusinya sangat tinggi. Lah, bentuk kristalnya ini bisa saudara ini
ukur dengan menggunakan lattice spacing ini namanya. Kalau seperti ini itu tidak tidak, kalau seperti ini itu tidak bisa, kristalnya tidak ada. Tetapi saudara bisa menentukan ini. Ini ada space-nya sedikit-sedikit ini ya. Ini ada space-nya ini. Maka ini nanti saudara bisa menentukan pada saat 0,355, maka fasenya adalah anatas tipe 101 gitu ya. Kemudian yang ini 0,32 nano. Jadi ini ukurannya nano, kemudian 0,32. Ini adalah R, rutile 110. Jadi saudara bisa menggunakan data TIM untuk menentukan ini lattice spacing-nya, ini jarak antara ini ya. Ini kan ada garis-garisnya itu kan ya. Ini adalah kristalnya ini. Ini bentuk kristalnya. Jadi ini ada anatas 101. Di sini ada anatas dengan diameter lattice spacing 0,18, itu adalah anatas dengan posisi kristal 200 gitu ya. Kemudian ada 0,19, ini ada 200, kemudian di sini ada yang tidak diketahui. Itu adalah beberapa contoh bagaimana caranya menghitung menghitung kristalnya ya. Jadi pertama kita tahu kristal itu fasenya apa. Misalnya fasenya adalah kalau TiO2 itu adalah rutile, ada anatas, ada brookite, terus kemudian kita tahu untuk yang apa namanya itu, untuk yang fasenya berapa, anatas ada berapa persen di situ, rutile-nya ada, itu ada persamaannya dengan cara menentukan intensitasnya. Kemudian untuk yang diameter kristal tadi bisa ditentukan dengan menggunakan apa tadi, Scherrer equation. Jadi diameter kristalnya itu ditentukan dengan Scherrer equation. Nanti eh, berpengaruh tidak terhadap performa dari uji fotokatalis. Kalau itu aplikasinya ke fotokatalis. Makanya di slide sini tadi kan dijelaskan bahwa pada kristal secara komersial bukan hanya yield dan kemurnian kristal yang penting, tetapi juga ukuran dan bentuk kristal perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kalau misalnya pada aplikasi di fotokatalis, ternyata itu bentuk kristalnya itu sangat berpengaruh terhadap performan dari fotokatalis. Jadi kalau misalnya kristalnya itu fasenya anatas, mohon maaf sebentar, saya kelihatannya ada share ada file untuk saya share ini. Jadi kalau untuk anatas, bentar, biar saudara, saya di mana? Bentar ya, sebentar, mohon maaf. Sebentar saya carikan filenya. Kalau digambar lebih kelihatannya lebih mudah untuk dipahami. Manuskrip. Lah ini.
Baik, ini tadi tidak hanya ukuran kristal yang mempengaruhi, jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi bagaimana pengaruh kristal terhadap performer dari fotokatalit. Ini penelitian ini adalah yang saya lakukan dulu. Jadi, ini adalah contoh ketika kita memproduksi TiO2 dengan fase yang berbeda. Satunya adalah anatas, satunya rutile, yang satu adalah campuran antara anatas dan rutile. Dari sini kita bisa lihat bahwa untuk yang anatas saja ini yang ada sini ya. Jadi untuk anatas saja kita bisa lihat bahwa ukuran yang kristal yang didapat itu kecil. Ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ketika kita menggunakan yang rutile. Kalau dia mempunyai ukuran kristal yang kecil, maka apa? Maka surface areanya akan besar. Sehingga apa? Sehingga kontak antara katalis tadi, ini kan TiO2, dengan limbah itu sangat banyak kontaknya. Sehingga apa? Sehingga akan didapatkan fotodegradasi yang lebih besar. Tetapi ketika kita ubah, jadi kalau kita punya TiO2 anatas, ketika kita panaskan, ketika kita heating pada suhu tinggi, maka dia akan berubah susunan kristalnya itu menjadi rutile. Ini ketika pemanasan pada suhu 800 sampai 100 derajat, 1000. Kalau yang ini 400, kalau yang ini campuran antara anatas dan rutile itu terjadi ketika di-annealing pada kondisi 500 sampai 700 derajat. Kalau anatas 400 derajat, kemudian kalau yang rutile itu terbentuk ketika suhunya sudah 800 sampai 1000 derajat. Nah, dari sini saudara bisa lihat bahwa ketika adanya dipanaskan sampai 800 sampai 1000 terjadi kristal yang fasenya adalah rutile. Struktur kristalnya rutile. Kalau di dalam rutile, maka apa yang terjadi? Yang terjadi diameter kristalnya sangat besar. Karena menggabung. Kristal-kristal ini gabung menjadi satu, menjadi ukurannya lebih besar. Kalau ukurannya lebih besar, maka apa? Surface areanya jadi kecil. Kalau surface areanya jadi kecil, otomatis kontak antara kristal ini dengan organiknya, dengan limbahnya ini menjadi sedikit. Sehingga apa? Sehingga yang dihasilkan ini adalah simbol radikal ya. Kita notasikan seperti petir ini. Ini menjadi sedikit produksinya. Kalau produksinya ini sedikit, maka apa? Maka otomatis degradasi limbah organiknya ini jadi rendah. Sehingga apa? Sehingga nanti misalnya konsentrasinya limbahnya itu 80 gitu ya. ppm paling cuma berapa persen? 25 atau berapa persen saja yang bisa didegradasi. Kenapa? Yaitu tadi, pertama surface areanya besar. Surface areanya kecil karena apa? Karena diameter kristalnya besar. Dan juga kita tahu bahwa untuk rutile itu band gap energinya juga rendah. Sehingga apa? Sehingga memungkinkan elektron dan hole ini terrekombinasi kembali. Kalau di anatas juga ada elektron hole rekombinasi, cuman tidak semasif yang ada di rutile. Kemudian untuk hasil fotokatalitik terbaik itu terjadi ketika apa? Ketika terjadi antara campuran kristal itu adalah anatas dan rutile. Ini 80% anatas, kemudian 20%-nya adalah rutile. Kenapa kok campuran anatas dan rutile ini memberikan hasil fotokatalitik yang terbaik? Karena ketika dia ada sinar matahari atau sinar UV atau visible, maka elektron yang ada di sini akan pindah ke conducting band di sini. Ini muncul elektron. Kemudian akan meninggalkan hole di sini yang banyak. Nah, elektron yang diproduksi yang ada di conducting band ini, dia akan ditangkap oleh Ag silver tadi, dan juga akan ditangkap oleh kristal yang berfase rutile ini ya. Jadi elektronnya tadi itu pindahnya ke Ag sama ke rutile. Sedangkan hole yang ada di sini itu pindahnya akan ke anatas. Sehingga apa? Sehingga elektron dan hole di sini akan ditempatkan pada dua lokasi yang berbeda. Dua lokasi kristal yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga tidak akan terjadi yang namanya elektron hole rekombinasi. Ini adalah contoh aplikasi bagaimana struktur atau fase kristal
dan ukuran kristal itu sangat berpengaruh terhadap performan dari suatu material. Kebetulan ini adalah TiO2. Jadi TiO2 ini fase kristalnya tadi itu ada 3, 1 anatas, 1 rutile. Jadi fase kristalnya itu adalah anatas, ada yang namanya brookite, ada yang namanya rutile. Kalau brookite ini jarang terjadi ya. Terus kemudian kita di sini ada anatas, ada rutile. Lah, kita mencoba mengkombinasikan di dalam penelitian ini bagaimana sih pengaruh pemanasan terhadap ini, pengaruh pemanasan terhadap performa fotokatalis. Ini adalah contohnya. Jadi fotokatalisnya ini dianalisa dengan apa? Dengan menggunakan asumsi first order reaksi. Jadi kalau first order reaksi berarti nanti kan min DCA kan min RA sama dengan min DCA per DT sama dengan K dikalikan dengan CA. Kita asumsikan adalah order 1. Sehingga di sini nanti kan min DCA per CA sama dengan K dikalikan DT. Kalau ini diintegralkan, pada saat T0 maka di sini adalah CA0, konsentrasi 0. Pada saat di sini T maka di sini adalah CA. Sehingga nanti integralnya dari DCA per CA itu adalah min ln CA, batasnya adalah apa? Batasnya adalah CA0, ini CA sama dengan K dikalikan dengan T. Kalau kita masukkan ln CA0 min ln CA sama dengan KT, atau kalau disederhanakan ln CA0 per CA sama dengan KT. K-nya ini adalah rate constant. Sehingga kita plot datanya, kalau kita plotting data antara di sini ln CA0 per CA lawan T, maka akan dapatkan garis lurus dengan slope adalah K. Nah, di sini uji performan kristal tadi itu dengan pemanasan tadi, ini kita lihat di sini. Ini adalah phase content dari anatas. Kalau ini berarti pada suhu 400, ini 100%-nya itu adalah anatas. Struktur kristalnya itu anatase. Kemudian yang kotak-kotak ini adalah rutile. Jadi di sini adalah rutile, berarti di sini kurang lebih sekitar 80% rutile. Sorry, ini adalah 90 pada saat dipanaskan pada suhu 500 derajat, maka rutilenya itu kurang lebih sekitar 8%. Sedangkan anatasanya ini adalah anatas, itu kurang lebih 92. Kemudian kita naikkan temperaturnya menjadi 60 derajat. 60 derajat, maka di sini 600 derajat, maka kita bisa lihat bahwa di sini itu kristalnya kurang lebih anatasnya itu kurang lebih 18, rutilenya anatasnya kurang lebih 84 ya, 84. Kemudian kita naikkan lagi suhunya menjadi 700, di mana 700 ini untuk anatasanya itu sekitar ini 70 berapa? 78. 78, yang ini 22%. Lah, ini adalah rate constant yang gelap, karena gelap. Rate constant yang tinggi berarti kan dia bagus untuk mendegradasi. Kita bisa lihat bahwa di sini tadi pengaruh dari struktur kristal itu mempengaruhi performa fotokatalis. Jadi pada saat campuran tadi anatas dan rutile, maka didapatkan nilai rate constant yang tertinggi di sini. Jadi saudara bisa lihat di sini adalah rate constantnya cukup tinggi. Maka kita bisa lihat di sini rate constantnya cukup tinggi, sehingga apa? Sehingga struktur kristal ini merupakan salah satu, pertama diameter kristal, yang kedua adalah struktur kristal atau fase kristal ini sangat mempengaruhi dari mempengaruhi dari performa fotokatalis seperti yang di sini. Kalau struktur kristalnya itu anatas dan rutile, maka yang terjadi apa? Elektronnya dari anatas pindah ke rutile, sedangkan hole-nya dari rutile pindah ke anatas. Sehingga elektron dan hole ini tidak akan pernah ketemu lagi untuk terjadi elektron hole rekombinasi karena diletakkan pada dua struktur kristal yang berbeda.
Baik itu mungkin salah satu aplikasi dari apa itu namanya? Salah satu aplikasi dari penggunaan kristal ya. Kenapa struktur kristalnya berubah? Tapi di dalam fotokatalis sebenarnya banyak sekali parameter yang mempengaruhi. Tidak hanya kristal ya, diameter partikel juga berpengaruh, struktur fase kristal juga berpengaruh. Kemudian banyak banyak sekali pengaruhnya, tidak hanya itu saja. Kemudian kita kembali lagi ke yang tadi yang tentang apa itu namanya? Geometri kristal ya. Ini sudah terlihat ya, yang pendahuluan tadi ya. Jadi tadi pada kristalisasi secara komersial bukan hanya yield, tapi juga ukuran bentuk kristal sangat diperhatikan. Contohnya tadi di dalam aplikasi di dalam fotokatalis ya. Kemudian tadi bagaimana kristal itu bisa diidentifikasi, salah satunya dengan menggunakan difraksi atau X-ray diffraction. Yang kedua bisa menggunakan high resolution TEM, cuman ini agak susah anunya. Kalau untuk bak material kita cukup bisa menggunakan XRD. Jadi kemudian untuk geometri kristal. Kristal itu bisa nampak berbentuk polyhedron yang mempunyai bidang datar dan sudut-sudut yang tajam. Kemudian ukuran relatif dari permukaan dan sisi dari berbagai kristal bahan yang sama adalah sangat bervariasi. Kemudian tapi sudut antar permukaan yang ada untuk semua kristal adalah sama dan merupakan karakteristik dari bahan tertentu. Oleh karena itu, kristal itu diklasifikasikan berdasarkan sudut antar permukaan. Ada 7 kelompok untuk geometri kristal ini. Pertama adalah sistem kubik, yaitu 3 sumbu dengan panjang sama, tegak, lurus, sama lain. Ini adalah kubik. Bentuknya yang ZNO itu biasanya ortohombik, itu 3 sumbu tegak lurus satu sama lain dengan panjang yang berbeda. Jadi bentuknya mungkin seperti ini ya, 3 sudut, nanti ini tingginya yang berbeda. Ini ortohombik, ini biasanya ZNO yang tipe Wurtz-Wright itu ya. Jadi ada 7 kelompok kristal, sistem kubik, 3 sumbu dengan panjang sama tegak lurus satu sama lain. Kemudian ada lagi sistem tetragonal, yaitu 3 sumbu tegak lurus satu sama lain, 1 sumbu lebih panjang daripada yang lain. Kemudian ada lagi sistem ortohombik, 3 sumbu tegak lurus satu sama lain dengan panjang yang berbeda. Kemudian ada sistem heksagonal, yaitu 3 sumbu dengan panjang sama, pada satu bidang bersudut 60 derajat satu sama lain, dan sumbu keempat tegak lurus dengan bidang ini dan tidak harus mempunyai panjang yang sama dengan sumbu-sumbu yang lain ya. Kemudian untuk yang kelima adalah sistem monoklinik. Jadi 3 sumbu dengan panjang tidak sama, 2 sumbu bersudut tegak lurus dalam satu bidang, dan sumbu ketiga mempunyai sudut tertentu dengan bidang ini. Kemudian ada lagi sistem triklinik, yaitu 3 sumbu dengan panjang tak sama dan bersudut tidak sama satu sama lain, dan sudutnya bukan 30, 60, atau 90. Kemudian ada lagi sistem trigonal, yaitu 3 sumbu dengan panjang sama dan bersudut sama. Ini adalah contohnya yang geometri kristal, di mana ini adalah sistemnya adalah kubik, yaitu ketika A, B, dan C ini sama, kemudian di sini sudutnya ini alfa, beta, dan gamma itu adalah 90 derajat Celcius. Tipenya ada simple kubik, yaitu contohnya adalah PO, F, dan O. Kemudian ada body center kubik, BCC, ada FE, CR, ada FCC. Contohnya CU, CAL, AR, AG juga bisa untuk FCC. Kemudian ini adalah untuk yang contoh untuk simple kubik, itu modelnya seperti ini. Kemudian body center kubik ini seperti ini. Kemudian FCC ini seperti ini. Jadi ini adalah geometri kristal untuk yang sistem kubik ya. Kemudian bentuk kristal NaCl seperti ini ya. Ini bentuknya adalah FCC ya. Ini bisa saudara lihat dari SSD ya.
Bentuk-bentuk kristal sistem kubik itu bisa seperti yang kubik sini. Kemudian ini adalah bentuk yang oktohedran, ada yang bentuknya tetahedran, kemudian ada bentuknya yang oktahedran. Ini orang-orang kimia misalnya yang gini ya. Kalau orang teknik kimia cukup bak saja material kita analisa, sudah XRD bentuknya apa, struktur kristalnya apa. Oh, struktur kristalnya misalnya TU2 tadi atas rutile. Kita tidak perlu detail membahas tentang anunya ya, kristal dalam kubiknya biasanya. Biasanya kalau lebih jauh kimia-kimia anu ya, kimia-kimia yang lebih murni biasanya. Kalau kita biasanya bicaranya ke bulk saja. Kemudian di sini ada tetragonal kristal, di mana A dan B ini sama, tetapi C-nya tidak sama. Jadi tidak anu ya, tidak kubus bentuknya ya, tapi C-nya ini tingginya berbeda. Sehingga nanti alfa, beta, dan gamanya sudutnya tetap sama. Ada ini contohnya IN, SN ini ya, bentuknya ada seperti itu. Kemudian ada ortohumbik kristal, di mana A-nya ini, panjang A-nya ini tidak sama, A dan B tidak sama. Ini A dan B tidak sama. Kemudian ada simple ortohumbik, body center ortohumbik, base center ortohumbik, dan end center ortohumbik. Ini ada tipe lain yaitu heksagonal kristal, yaitu A sama dengan B tidak sama dengan C ya. Nanti alfa sama dengan beta sama dengan ini 90 derajat, sedangkan untuk gamanya itu adalah 120 derajat. Nanti ada contohnya seperti BE, CD, CO, ZN, EI, dan MG. ZN ini macam-macam ya, kristalnya ada yang heksagonal, ada yang ortohumbik, jadi nanti tergantung tadi itu dari data XRD-nya ya. XRD-nya itu bisa menjelaskan bentuknya seperti apa. Kemudian ini ada monoklinik kristal yang susun nomor 5, yaitu A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C ya. Di mana alfa itu sama dengan gamma, sama dengan 90 derajat, tidak sama dengan beta. Kemudian ada simple monoklinik. Nanti ini ada yang end center seperti P, PU, dan PO. Ini yang triklinik kristal, modelnya bentuk geometrinya seperti ini ya. Jadi A itu tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, sudutnya juga sama, sudutnya juga alfa itu berbeda dengan beta, berbeda dengan sudut gamma. Yang ketujuh ada trigonal rombohedral, yaitu A itu sama dengan B, sama dengan C, tapi alfa dan gamanya berbeda. Alfa, beta, dan gamanya itu tidak sama dengan 90. Contohnya itu adalah ada AS, ada B, ada BI, ada HG, ada SB, dan ada SM. Ini contoh untuk yang apa itu namanya bentuk kristal amonium sulfat ya. Jadi amonium sulfat seperti ini. Loh kok nggak bisa? Nggak bisa di next. Jadi bentuknya kristal seperti ini loh nggak bisa di-next lagi ya. Sering saya ini kalau bisa nggak bisa di-next. Pakai ini aja langsung, nggak usah share screen lah. Share screen-nya langsung di filenya aja. Jadi ini adalah contoh dari amonium sulfat. Kemudian di sini adalah ada sodium chloride. Ini gula ya. Itu kristalnya seperti ini. Ini ada sitrit amid monohidrat. Ini adalah data kelarutan dalam kristalisasi. Jadi di dalam kristalisasi itu terjadi dalam larutan
ketika kondisinya adalah sudah jenuh ya, di mana terjadi kesetimbangan fase antara larutan dan padatan kristal yang terbentuk. Kesetimbangan tersebut dinyatakan dalam kurva kelarutan. Jadi nanti saudara di bab 12 itu ada 12 itu ya, ada grafik kelarutan yaitu solubility untuk Na2SO2O3 melawan temperatur ya. Jadi kelarutan itu kebanyakan tergantung dari suhu ya. Tekanan tidak berpengaruh banyak terhadap kelarutan, kecuali gas ya. Kalau gas itu seperti CO2, seperti gas CO2 itu kelarutannya dalam air itu kecil. Tetapi kalau tekanannya itu dinaikkan, maka kelarutan CO2 di dalam air itu menjadi besar. Biasanya sampai dengan 10 atm gitu ya. Makanya di dalam proses industri penghilangan CO2, kan kadang dalam industri oil and gas itu kan banyak menghasilkan CO2 ya. Nah, CO2-nya itu dihilangkan. Tekniknya kan macam-macam CO2 dihilangkan. Ada yang menggunakan apa itu namanya absorpsi. Absorpsi bisa menggunakan salah satunya adalah gugus amin ya. Ada MEA, metil etil amin, ada DEA ya. Atau absorpsi bisa menggunakan CaOH2 kali ya. Jadi nanti CO2-nya akan bereaksi dengan CaOH2 kali akan membentuk CaCO3 dan H2O. Ini CaCO3 ini fungsinya banyak, bisa digunakan untuk apa namanya itu filler kertas, bisa digunakan untuk sebagai tambahan pasta gigi atau kosmetik juga bisa ya. Tapi kebanyakan digunakan di filler kertas. Nah, ini biasanya digunakan di industri pemurnian biogas ya. Kalau biogas itu kan punya komposisi rata-rata kan CH4, CO2, kemudian mungkin sebagian ada H2S kecil atau ada H2O, maka H2S-nya nanti bisa dihilangkan terlebih dahulu dengan mengontakkan misalnya ZNO. Tadi sudah saya bagikan menjadi ZNS. Terus H2O-nya dihilangkan lagi dengan menggunakan apa namanya water trap atau KU drum itu bisa kan ya. Nanti yang muncul CH4 sama CO2, mungkin ada H2O-nya kecil ya. Karena kita asumsikan ini CH4 dan CO2. Lah CO2-nya ini dikontakkan dengan CaOH2 kali. Yaitu dengan menggunakan bubble column reaktor atau apa ya. Di sini biogas ada CH4, CO2, di sini ada CaOH2 kali. Nanti di sini ada produk CaCO3, tapi CaCO3 kan masih banyak mengandung air di sini ya, H2O. Kalau saudara kemarin ngambil OTK 1, maka ini kan CaCO3 dan H2O ini kan perlu dipisahkan. Ada yang namanya istilah namanya settling and sedimentasi, yaitu dengan menggunakan apa? Apa kira-kira? Masih ingat nggak? Ardita, coba. Bagaimana cara memisahkan CaCO3 dan H2O di situ? Iya, Pak. Bagaimana cara memisahkan? Saudara masih ingat nggak pelajaran OTK? Afif ini bisa ini. Masih ingat ini? Gimana, Afif? CaCO3 2O. Kita ingin mendapatkan CaCO3 murni powder. Caranya gimana? Ini pelajaran OTK 1. Sudah ngambil OTK 1 semua kan ya? Sudah, Pak. Nah, makanya harus bisa ini. Yang pertama itu menggunakan flokulan. Flokulan atau koagulan ya? Iya. Tetapi bisa saja saudara menggunakan clarifier ya. Di pelajaran OTK 1 kan ada, namanya clarifier. Nanti di sini liquidnya yang jernih akan naik, kemudian yang apa itu namanya, yang
mengandung banyak solid akan turun di sini ya. Terus di sini kan masih mengandung air juga kan ya. CaCO3 di sini kan masih mengandung ada sebagian air ya atau solvent ya. Apa terus setelah di clarifier diapakan, Viv? Menggunakan settling tank, Pak. Loh, ini settling tank kan clarifier. Settling tank kan sama dengan clarifier kan ya. Settling itu kan clarifier kan settling. Ini nggak perlu tambahkan koagulasi, flokulasi nggak masalah, nggak apa-apa, clarifier. Setelah itu gimana? Ahmad Habib, bantu. Setelah di clarifier, didapatkan konsentrasi CaCO3 yang lebih tinggi dari H2O, mungkin agak lebih pekat, gitu, apa, konsentrasinya tinggi, terus diapakan Habib? Iya, Pak. Diapakan? Nanti kan setelah di clarifier itu nanti terpisah gitu, Pak, antara yang cair H2O sama yang CaC3. Nah, CaC3-nya terendapkan di Tapi bagian kan bawah. nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa langsung produk yang di bawah ini CaC3 saja, kan masih ada mengandung air kan? Iya, Pak. Terus gimana caranya supaya CaCO3 nanti yang didapat bentuknya powder? OTK1 difiltrasi ya. Difiltrasi terlebih dahulu. Filtrasi kan macam-macam ya. Prosesnya ada yang batch, ada yang continue. Terserah mau menggunakan filtrasi yang mana nanti tergantung. Setelah filtrasi, nanti produknya dari CaCO3 itu dimasukkan ke apa? Anggun. Setelah difiltrasi, kemudian dimasukkan kemana? Pelajaran OTK 2. Disaring di press itu, Pak. Dulayo, ini kan sudah masuk filtrasi kan? Setelah filtrasi akan didapatkan antara CaCO3. Lah CaCO3 ini supaya bisa dijual ke publik, kira-kira apa lagi step yang harus dilakukan? Pelajarannya OTK 3, diapakan? Setelah filtrasi, nanti filtratnya keluar, ada CaCO3-nya. Terus CaCO3-nya ini supaya bisa dijual di pasaran harus diapakan terlebih dahulu? Pelajaran materi yang ada di OTK 2. Apa, Gun? Di press dulu nggak sih, Pak? Loh, Kayak air kan, biar keluar. Gimana? Ini kan sudah difiltrasi kan, tadi sudah difiltrasi. Setelah filtrasi apa langkah selanjutnya? Ninda Ayu. Iya, Pak. Di drying, Pak. Di drying ya. Jadi CaCO3-nya nanti di sini dimasukkan ke dalam drying. Kan pelajaran OTK 2 kan ya. Ini adalah contoh-contoh dari proses yang digunakan ini tadi. Kelarutan tergantung pada suhu, tetapi tekanan tidak berpengaruh terhadap kelarutan. Tapi kalau untuk gas, seperti yang saya sampaikan tadi di sini, CO2, maka kelarutan CO2 di dalam liquid itu sangat dipengaruhi oleh tekanan. Nah, tekanannya naik, otomatis suhunya juga naik. Makanya tadi di sini ada prosesnya, ada namanya absorpsi, kemudian ada namanya lagi water scrubber ya. Mungkin saudara pernah KP, pernah ingat ada yang namanya water scrubber. Nah, kalau water scrubber ini berarti sebagai scrubnya kan air. Padahal kelarutan CO2 di dalam air itu rendah. Sehingga apa? Sehingga tekanannya harus dinaikkan. Kalau tekanannya dinaikkan, berarti dia harus apa? Butuh apa? Tekanannya harus naik, dinaikkan. Kalau tekanannya naik, berarti harus apa? Dibutuhkan apa? Tommy, apa Tommy? Mana Tommy? Butuh apa? Saya dalwi. Ini saya dalwi. Iya, Pak. Gimana? Kalau misalnya water scrubber, kelarutan CO2 dalam air cukup rendah. Untuk supaya dia kelarutannya tinggi, maka tekanannya harus dinaikkan. Nah, untuk menaikkan tekanan CO2 berarti bagaimana caranya? Termo 2, termo 1 lah. Ini ada Bu Tetris ya. Bu Tetris itu ahlinya termo loh nanti.
Di vakum, Pak. Masuk di vakum. Lah vakum tekanannya gimana? Vakum dari tekanannya turun apa naik? Ayo ini nggak tahu Bu Tetis sudah masuk belum? Kalau Bu Tetis masuk nanti tanya Bu Tetis, saudara. Azira. Iya, Pak. Mana untuk menaikkan tekanan CO2 diapakan? Yalah, termo 2, termo 1, termo 2 kan ada. Kalau termo 2 mungkin fugasitas dan lain-lain ya, termo 1 lah. Tekanan dinaikkan, caranya gimana? Cara menaikkan tekanan? Saudara mompa bannya gembos, saudara naikkan tekanannya, itu pakai apa itu? Pakai kompresor, Pak. Kompresor, masa lupa kompresor ya. Lah, kalau menggunakan kompresor, maka otomatis apa? Nanti biayanya kan cukup, untuk power kompresornya kan cukup tinggi ya. Sehingga biayanya jadi lebih besar ya. Terus kemudian itu teknologinya nanti tergantung pemilihan lah. Pasti ada hitung-hitungan ekonominya ya. Divisibility tadinya pasti ada. Mau pakai teknologi yang mana, kan macam-macam teknologinya ya. Kemudian kelarutan beberapa zat itu bisa dilihat dalam bentuk tabel di literatur. Data kelarutan juga bisa dinyatakan dalam bentuk grafik, yaitu kelarutan terhadap suhu, seperti yang ada di gambar buku Jean Koplis juga ada ya. Ini, jadi ini adalah gambar solubility ya. Jadi di sini saudara bisa lihat, nah, di sini adalah saudara bisa lihat bagaimana cara menghasilkan larutan yang kondisinya adalah super saturation. Di sini konsentrasi lawan temperatur. Kalau diplotkan ya, ini adalah konsentrasi lawan temperatur. Kebanyakan untuk tipikal ini meningkatnya temperatur, ini berarti konsentrasinya nanti ini. Jadi kita harus membuat apa? Supaya kondisinya ada di atas kurva kesetimbangan. Ini adalah solubility curve. Ini maksudnya solubility itu adalah kelarutannya. Misalnya CaOH 2 kali larut dalam air pada konsentrasi berapa, misalnya 1,2 mg per liter misalnya. Ini adalah kurvanya. Kalau temperaturnya naik, otomatis kan kelarutannya, solubility-nya kan juga naik ya. Kebanyakan tipikalnya untuk solubility kan selalu naik dengan adanya temperatur untuk beberapa zat ya. Tipikalnya lah, tipikal itu kebanyakan. Jadi kebanyakannya seperti itu. Kemudian untuk yang ini adalah kondisi yang under saturated. Maksudnya apa? Di bawah kelarutannya. Jadi misalnya saudara punya tadi, katakanlah CaOH 2 kali, saudara tambahkan. Saya nggak hafal ya, mohon maaf, ini saya nggak hafal. Kelarutannya CaOH 2 kali dalam air itu berapa, saya nggak hafal. Kita anggap aja misalnya 1,2 mg per liter. Ketika saudara menambahkan 1,1 mg per liter, maka di sini apa yang terjadi? Terjadi kondisinya adalah masih under saturated, belum saturated. Tetapi ketika saudara menambahkan 1,2 mg per liternya, maka itu adalah sudah saturated kondisinya. Nah, ketika saudara tambahkan lagi 1,4 mg per liter, berarti apa yang terjadi? Kondisinya adalah sudah super saturated, di mana apa? Di mana ada sebagian 0,2 mg dari CaOH 2 kali itu yang tidak larut. Kalau di dalam dunia polimer itu ada yang namanya adalah istilahnya adalah CMC. Di dalam polimer itu ada namanya adalah CMC. Apa CMC itu kira-kira? Ardita? Iya, Pak. Apa CMC? Widya dibantu. Widya Kurniati? Iya, Pak. Apa CMC itu? Pak,
Ya, Karboksil metaselulose bukan, Pak? itu nama surfaktan. Karboksil metaselulose itu nama surfaktannya. Tetapi yang berhubungan dengan saturated dan super saturated ini kalau di dalam polimer itu ada namanya CMC, yaitu critical apa? Critical micelle concentration. Nah, dimaksud dengan CMC itu apa? Yaitu kondisi ketika surfaktan. Nanti kan kita punya kan, misalnya ada dua, ini ada liquid, aqueous phase, aqueous ya, aqueous phase, ini ada oil phase ya. Ini kan dua immiscible liquid, dua larutan yang saling tidak bercampur. Kenapa? Karena surface tensionnya sangat tinggi. Nah, untuk menurunkan surface tension atau tegangan permukaan ini, maka kita tambahkan namanya surfaktan atau surface active agent. Nah, surface active agent ini fungsinya adalah mengurangi tegangan permukaan sehingga fase minyak dan fase waternya ini bisa bercampur dengan cara bantuan apa? Dengan cara bantuan digunakan external force. External force itu bisa sonikasi ya. Sonikasi ini pressure-nya tinggi. Sehingga apa? Memecah ini, larutan ini pecah. Sehingga nanti di dalamnya sini itu bisa terbentuk kayak gini ya, droplet-droplet itu. Tergantung nanti sistemnya oil and water apa water in oil ya. Ini tergantung dari itunya, sistemnya. Kalau oilnya konsentrasinya sedikit, maka oil in water. Tapi kalau airnya dalam konsentrasinya sedikit, maka ini biasanya dikenal dengan water in oil ya. Terus kemudian untuk yang penambahan surfaktan, jadi surfaktan itu juga sama dengan kasus seperti ini. Tidak selalu bahwa semakin baik ini katakanlah konsentrasi surfaktan, tidak selalu ketika kita menambahkan surfaktan dengan konsentrasi yang naik, yang semakin banyak akan menghasilkan performa yang bagus. Tidak. Kenapa? Karena surfaktan juga mempunyai kondisi yang jenuh. Jadi ketika surfaktannya itu jenuh, maka surfaktannya ini akan membentuk yang namanya micelle. Jadi surfaktannya itu sudah ditangkap di sini semua, maka di sini nanti akan terbentuk micelle-micelle. Jadi micelle-micelle itu adalah kumpulan surfaktan yang tidak bisa diabsorb di sini. Sehingga dia akan membentuk micelle-micelle group di sini. Itu adalah kondisinya adalah lewat jenuh. Nah, kalau di dalam mini emulsi polimerisasi, keberadaan dari ketika kita menggunakan konsentrasi surfaktan lebih besar dari nilai CMC-nya, maka apa? Maka yang terjadi adalah kumpulan dari micelle ini akan menghambat proses polimerisasi. Jadi retardasi ya istilahnya itu ya. Jadi nanti itu akan menghambat dari proses emulsinya sendiri. Jadi yang harusnya nanti terjadi reaksi polimerisasi maka dihambat. Ini adanya CMC tadi. Karena pergerakan solubility dari droplet di dalam aqueous phase ini sangat dipengaruhi oleh partikel diameter droplet. Jadi sama ya, kasusnya sama. Di dalam polimer juga sama. Tidak semakin banyak konsentrasi yang ditambahkan, hasilnya akan semakin bagus, tetapi dia mempunyai kondisi yang saturated-nya. Sama dengan ini, konsentrasi ada solubility curve. Jadi kelarutannya berapa, kalau di bawahnya itu adalah undersaturated, kemudian kalau di atasnya itu adalah supersaturated. Kalau di dalam proses kristalisasi, kita harus bermain di kondisi yang supersaturated. Caranya gimana? Yang di sini kita misalnya punya kondisi yang di sini, maka kita harus mendinginkan. Supaya apa? Supaya kondisinya bisa masuk di dalam kurva B ini. B. Atau juga bisa digunakan dengan cara apa? Dengan cara menguapkan. Nanti biar masuk di area C. Intinya apa? Intinya adalah kita harus menjaga supaya kondisinya itu ada di atas kurva solubility-nya ini. Ini adalah zona kondisi yang disebut sebagai zona metastabil ya. Jadi ketika saudara ini membuat kristal, ini ada namanya zona metastabil. Jadi zona metastabil ini zona yang tidak stabil ya kristalnya. Kenapa? Karena proses pembentukan primary nucleation itu terjadi di daerah sini.
Jadi nanti daerah atas stabil ini adalah kurva yang dashed line, yang apa itu namanya, yang garis putus-putus ini adalah kurva untuk terjadinya primary nucleation. Jadi kan di dalam proses tadi itu misalnya di industri gula itu supaya mempercepat terjadinya kristal, maka kita tambahkan inti kristal, yaitu biasanya disebut dengan fondan tadi ya. Jadi inti-inti kristal ini adalah sebagai pancingan, sebagai inisiator. Supaya apa? Supaya dia akan menarik kristal-kristal supaya menjadi kristalnya itu tumbuh menjadi besar. Nah, di sini itu adalah namanya primary nucleation. Jadi primary nucleation terjadinya di sini. Jadi ketika kita temperaturnya naik atau konsentrasinya naik, ini kondisinya supersaturasi ya. Di mana untuk clustering dan nucleation-nya itu mengikuti hukum ini. Jadi nucleation-nya itu tergantung dari apa? Tergantung dari supersaturasinya tadi. Kondisi kita harus bagaimana mengkondisikan bahwa konsentrasi dan temperaturnya berada di atas kondisi metastabil tadi. Kemudian temperatur, kemudian ada solvent, kemudian ada aditif, dan juga ada yang lainnya. Ini adalah contoh kelarutan temperatur. Kalau di buku saudara itu ada hanya kondisi Na2SO3 saja, tetapi di sini adalah untuk solubility pada beberapa macam komponen. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa typically secara umum bahwa solubility itu akan meningkat dengan meningkatnya temperatur. Tetapi itu tidak untuk semua zat, tetapi itu ada beberapa tren seperti Na2SO3, ketika temperaturnya itu adalah Na2SO4, Na2SO4, maka ketika temperaturnya naik, dia mempunyai kondisi tertentu, kemudian dia akan turun. Tetapi secara umum, ini dengan naiknya temperatur, maka solubility itu adalah akan naik. Ini ya, pada umumnya kelarutan zat naik dengan kenaikan suhu, kelarutan KNO3 naik cukup tajam dengan kenaikan suhu ini. Tetapi kelarutan NaCl hanya naik sedikit dengan kenaikan suhu. Jadi garam itu, saudara misalnya punya garam, saudara misalnya bikin tempe atau bikin tahu, itu kan garam dimasukkan air. Airnya kan tidak perlu saudara panaskan ya. Cukup air yang kondisi normal itu saudara masukkan garam, saudara aduk, otomatis dia akan sudah larut. Nah, dia di kondisi awal sudah larut, berarti ketika suhu dinaikkan, dia kan juga kelarutannya kan juga hampir tidak terjadi. Kenapa? Karena dari awal dia sudah larut. Ya. Kemudian kelarutan Na2SO4 di sini mula-mula dia naik, dari Na2SO4 mula-mula dia naik dengan kenaikan suhu. Kemudian di atas sekitar suhu 40, maka kelarutannya turun dengan kenaikan suhu garam. Garam-garam ini mengkristal dalam larutannya tanpa membentuk air kristal. Ini kelarutan dalam kristalisasi gambar ya. Ini ada NaCl, kemudian ada KNO3, ada MnO4. Ini tadi, itu kalau saudara baca di buku saudara itu nanti ada hubungannya dengan heat of solution ya, di dalam proses kristalisasi. Baik, ini 834, bentar. Ini materinya. Baik, kelarutan dalam kristal, ada juga garam yang berkristal dalam larutan dengan membentuk air kristal, yaitu dengan contohnya adalah Na2SO3 ya. Di dalam Na2SO3 contoh yang saudara lihat di gambar 12-11-1 itu bentuk kristalnya macam-macam. Pada ketika saudara kondisikan pada suhu sampai 50 derajat, maka itu bentuk kristalnya adalah Na2S2O3 5H2O. Ketika suhunya dinaikkan, maka terbentuk Na2S2O3 dalam bentuk 2H2O, nanti sampai terbentuk fase Na2S2O3 saja ya. Jadi gambar 3 menunjukkan ini nih, yang ada di buku saudara. Jadi di sini ada ini single liquid, ini fase. Jadi ketika saudara naikkan, ini fase kristalnya ada 5H2O. Ketika saudara naikkan suhunya dari 50 sampai ke sini, maka akan terbentuk 2H2O di sini. Kemudian ini adalah ketika suhunya sekitar 67 sampai 70-an dalam bentuk kristal setengah 2O. Ketika nanti dinaikkan lagi sampai suhunya di atas 73, maka ini
terbentuk kristal garam anhidros terbentuk pada suhu di atas 70 derajat. Jadi sampai suhu 48,2 fase yang stabil adalah pentahidrat. Jadi anunya 5 ya, 5H2O pentahidrat. Kemudian kalau suhu 48,2 sampai 65 fasenya adalah dihidrat. Suhu 65 sampai 70 fase ini setengah 2O dan anhidros. Jadi tidak ada warna di gambar ini. Kemudian ini seharusnya ini tuh kita bahas ya. Nanti biar bisa dapat tugas. Jadi ini, mohon maaf ini Bu Teti, saya lanjutkan dulu. Untuk yud, neraca massa dan panas pada kristalisasi, saudara bisa lihat pada contoh soalnya ya, di mana di 12.11.2 itu. Pada proses kristalisasi dalam industri, kristal dan larutan induk berkontak dalam waktu yang lama, sehingga terjadi kesetimbangan dan larutan induk adalah jenuh. Jadi konsentrasinya pada suhu akhir larutan bisa diperoleh dari kurva kelarutan, sedangkan yield kristal bisa diperoleh dengan mengetahui konsentrasi awal solut, suhu akhir, dan kelarutan pada suhu ini. Sehingga kalau kita buat neraca massa total pada sistem ini, maka F sama dengan L tambah dengan S. Biasanya itu LS-nya itu dinotasikan ke bawah ya. Kemudian neraca massa pada garam, maka F dikalikan CP dikalikan L dikalikan CL ditambah S dikalikan CS. Dan L dan S itu dapat dihitung, sehingga yield-nya nanti SCS dibagi dengan FCF. Ini contohnya, yaitu suatu larutan garam. Ini saudara bisa lihat di buku itu saudara ya. Larutan garam beratnya adalah 10.000 kg, mengandung 30% Na2CO3, didinginkan sampai suhu 293. Garam mengkristal sebagai dekahidrat. Berapa yield kristal Na2CO3 bila kelarutannya adalah sekian. Jadi saudara bisa menggunakan sistem seperti ini. Kemudian neraca massa untuk air, jadi kita kan menggunakan, kalau ini neraca massa totalnya ya, 10.000 sama dengan S ditambah C. Ini kita asumsikan jika tidak ada terjadi evaporasi. Kalau terjadi evaporasi, nanti di sini ada tambahan lagi. Berarti keluarnya di sini adalah W kilogram H2O. Jadi nanti neraca massa totalnya 10.000 sama dengan S tambah C. Kemudian kalau neraca massa komponen Na2CO3, maka 10.000 dikalikan 0,3 dikalikan S. S-nya ini berarti yang di sini kan. Berarti di sini untuk Na2CO3. Kalau untuk Na2CO3 berarti apa? Berarti di sini nanti nilainya adalah 221,5 NaCO3 dibagi dengan 21,5 ditambah dengan 100 dikalikan dengan S-nya berapa. Ini nilainya adalah 0,177. Kemudian yang di C kristal ini karena dia adalah mengandung 10 H2O, maka nanti beratnya adalah berat molekul dari Na2CO3 ini yaitu 106. Nanti saudara bisa hitung ya. 106 Na2CO3-nya dibagi dengan totalnya, berat molekulnya berapa, yaitu 106 ditambah dengan 10 kali H2O 180, yaitu 286. Nanti nilainya adalah 0,371 ini. Ini adalah untuk neraca massa komponen untuk Na2CO3. Nah, kalau untuk neraca massa komponen untuk air, maka di sini nanti untuk air ya, berarti nanti apa? 70% dari ini Na2CO3, 0,7 dikalikan dengan 10.000 sama dengan apa? Sama dengan yang di sini air. Airnya berapa? Berarti 100 dibagi 100 ditambah 21,5 dikalikan dengan S. Kalau di sini dibalik tadi 180 dibagi dengan 106 tambah 180 dikalikan C. Dari dua persamaan ini nanti bisa diselesaikan. Nanti S-nya 3647, kemudian C-nya adalah 6630 kg. Kalau yang ini saya lanjutkan minggu depan saja. Mungkin untuk PR-nya nanti saya bisa bisa saya lanjut taruh di classroom nanti ya. Ini Bu Tetris saya jadikan host. Bu Tetris, Assalamualaikum Bu. Sudah masuk Bu Tetris. Baik Bu Tetris, mohon bisa dilanjutkan untuk mungkin bahas soal kuis kemarin. Iya, Pak. Nanti untuk kristalisasi ini baru sampai di neraca massa karena kita masih punya 2 kali pertemuan, maka nanti
satu pertemuannya itu digunakan untuk kuis lagi ya. Jadi mungkin kuis yang tentang humidifikasi, atau kalau nanti kita nuntut waktunya humidifikasi plus kristalisasi. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan untuk kristalisasi, untuk neraca energi. Nanti tugasnya akan saya upload, mudah-mudahan bisa hari ini atau enggak besok saya upload tugasnya di Classroom. Jadi nanti saudara bisa kumpulkan minggu depan, nanti bisa dibahas oleh Bu Tetris ya. Atau nanti Bu Tetris bisa menambahkan tugas sampai neraca massa saja Bu yang untuk dikristalisasi. Baik teman-teman, saya akhiri sampai di sini untuk rekaman videonya. Mohon maaf tadi rekaman videonya tengah jalan baru direkam ya. Ya 3/4 jalan baru direkam. Mohon maaf, untung ada yang mengingatkan. Insya Allah nanti rekaman videonya akan saya upload setelah ini ya. Baik teman-teman dan Bu Tetris, saya cukupkan sampai di sini. Mohon untuk bisa dilanjutkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya izin live Bu Tetris. Nggih, monggo Pak.